Tarik sembari perut kita mengembang, hembuskan sembari perut kita mengempis secara lambat, sedikit dalam. Makanya ketika kita menghadirkan kesadaran di dalam setiap latihan napas kita, maka kita akan menemukan hal-hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke. Nih Mas, bakal bahas apa nih Mas? Ya, tentu kita bahas masih seputar napas di bulan Ramadan. Iya, ini. tentu. Ya. Kita ini kan sudah memasuki minggu ke berapa? Ketiga berarti ya? Minggu ketiga. Di minggu ketiga ini, teman-teman kan berarti sudah latihan napas selama 3 minggu ya bagi teman-teman yang masih stay mengikuti latihan ini, latihan napas lambat, sedikit, dalam, kemudian dengan penuh kesadaran itu. Nah, kita sudah memasuki minggu ketiga. Nah, tidak terasa ya, sudah 3 minggu lamanya kita menjalankan ibadah puasa, kemudian kita iringi, kita optimalkan ibadah puasa kita dengan ikhtiar lahiriah, yakni latihan napas. Nah, tentu sebagaimana di video-video yang telah kita jelaskan sebelumnya ya, manfaat dari latihan napas ini akan sangat banyak, akan sangat optimal jika teman-teman konsisten. Syaratnya adalah konsisten. Tentu, konsisten. Jadi, ya kalaupun bolong 1-2 kali nggak masalah kalau memang belum bisa ya, tapi alangkah afdolnya ya, jika latihan napas ini dilakukan secara konsisten, secara kontinu. Karena apa? Jadi otak kita nih ya, otak kita itu ketika kita mengalami atau belajar hal baru, nanti neuron atau saraf di otak kita itu akan mengalami penyesuaian. Contoh nih, contoh ketika dulu kita bisa naik sepeda nggak? Bisa. Nah, bisa ya. Jadi dulu ketika pertama kali naik sepeda usia berapa? SD kelas berapa ya? Kelas 2 gitu. Oke, usia SD berarti mungkin 8 tahunan ya, 8 tahun, 9 tahun ya, 8 tahun lah ya. Nah, ketika Wita pertama kali belajar naik sepeda, itu kan pengalaman pertama kalinya, sebelumnya kan belum pernah ya. Itu pasti nanti yang pertama Wita mungkin berlatih mengenal sepedanya dulu, mengenal anatomi sepedanya dulu. Oh, ini pedal, ini buat ngayuh, ini stangnya, kalau mau belok kanan gini, kalau mau belok kiri gini. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya Wita berlatih untuk penyesuaian keseimbangan, ya kan? Makanya dalam berlatih sepeda mungkin nanti sok-sok jatuh, kemudian nabrak dan sebagainya ya. Nah, kemudian selain itu, selain berlatih keseimbangan, Wita juga harus matanya juga berlatih untuk melihat kondisi sekitar, aman atau tidak untuk saya lewati. Kalau ada motor, ada kendaraan, ada mobil ya, berarti harus nyimpang dulu atau berhenti dulu dan sebagainya. Nah, nanti sampai bisa ke level Wita bisa naik sepeda ya, Wita bisa mengendarai sepeda, itu kan membutuhkan koordinasi dari kesemuanya itu. Jadi antara keseimbangan juga pada saat itu juga Wita harus bisa menyesuaikan atau melihat kondisi sekitar, memastikan bahwa semuanya aman, kemudian bisa mengatur jarak ya, mengatur jarak dengan pengendara lain supaya tidak terjadi serempetan atau gesekan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa sampai ke titik itu ketika Wita latihannya diulang-ulang, ya kan? Latihan jadi mengalami proses yang namanya jatuh, kemudian nanti sok-sok luka, nangis, kemudian bangun lagi, jatuh, kemudian bangun lagi, mulai bisa 2-3 kayuhan, kemudian wah semakin seneng kan, wah semakin bisa, kemudian latih lagi sampai akhirnya Wita bisa dikatakan mahir. Akhirnya endingnya, nah bisa naik sepeda sambil pegang es teh. Tapi kalau masih awal berlatih, jangankan sambil pegang es teh, nah, nyetang setangan satu, ya bisa ngayuh dengan lancar saja itu sudah prestasi ya kan. Nah sama ketika berlatih napas kita juga seperti itu.
awalnya kita akan kesusahan. Jadi bagaimana sih kita bisa mengkoordinasikan, kita bisa menarik nafas, perut mengembang, kemudian sembari itu juga kita memasukkan oksigen, kemudian kita menghembuskan nafas, perut kita bisa mengempis atau mundur sembari kita menghembuskan CO2 dan lain sebagainya. Itu butuh koordinasi dan tentunya butuh yang namanya latihan. Nah, maka beberapa klien kami itu ketika latihan napas kan gitu. Ada yang tanya, bahkan ada yang tanya gini, Mas, itu nanti perutnya mengembang dulu baru tarik napas atau gimana? Ya tidak, ya perut mengembang itu diiringi dengan oksigen masuk. Nah, cuma memang kalau itu belum terlatih, ya kita tidak belajar, kita tidak terlatih, kita belum terbiasa, itu akan susah. Nah, kalau teman-teman ini sudah 3 minggu nih, teman-teman sudah selama 3 minggu ini praktek napas lambat, sedikit, dalam, dan dengan penuh kesadaran itu tadi, nah maka insya Allah ya di minggu ketiga ini otak itu akan terbentuk yang namanya neuroplastisitas. Jadi neuroplastisitas itu otak itu membentuk saraf baru, jadi jalur baru. Jadi jalur saraf tadi yang di pikiran kita mungkin sebelumnya tidak ada ya, tidak ada jalur untuk latihan napas. Ketika teman-teman berlatih hal baru, belajar hal baru, maka nanti antara saraf satu dengan yang lain itu akan saling berkomunikasi. Saling berkomunikasi, ketika kita latihannya semakin intens, komunikasi antar saraf itu juga akan semakin intens. Akhirnya dia akan menyambung antar dendrit itu ya, jadi antar dendrit di saraf itu dia akan membentuk koneksi yang sangat banyak, kemudian transfer komunikasinya itu, transfer informasinya akan terjadi secara cepat. Nah, sehingga kalau endingnya kalau kita latihan nafas, kalau sudah terbiasa ya enak-enak aja, jadi sudah langsung otomatis bisa. Nah, tarik sembari perut kita mengembang, hembuskan sembari perut kita mengempis secara lambat, sedikit, dalam, dan dengan penuh kesadaran gitu. Jadi bahasanya ketika kita konsisten rutin latihan nafas, yang pertama kita berusaha untuk membiasakannya. Untuk membiasakannya, selain ketika kita berusaha itu ya saraf-saraf di otak itu dia akan mulai membentuk, saling berkomunikasi, membentuk jaringan baru. Oh, makanya itu yang dibilang ketika kita terus belajar hal-hal baru, maka otak kita itu akan berkembang ya Mas. Iya, otak kita akan berkembang. Makanya gini, ada istilah gini, pisau itu kalau tidak diasah dia akan tumpul. Otak kita juga kalau kita tidak mengasah otak kita dengan hal-hal baru, terutama latihan napas ini, dia akan tumpul nanti. Nah, latihan napas ini ketika kita praktekkan kan manfaatnya sudah sangat banyak sebagaimana yang kita jelaskan. Dia mempengaruhi ke sistem saraf parasimpatik, di mana itu akan mengaktifkan respon rileks, respon ketenangan, kemudian memunculkan hormon-hormon kebahagiaan dan lain sebagainya. Nah, kita latih napas kita itu dengan melatih napas itu akan seperti itu nanti. Jadi di otak kita akan jaringannya atau membentuk struktur baru bagaimana kita bisa beradaptasi dengan tubuh kita sendiri. Seperti itu. Tapi Mas, mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau misalkan contohnya tadi kayak naik sepeda nih Mas. Naik sepeda mungkin bagi yang hobi ya Mas. Bagi yang hobi dan menjadi kebiasaan, itu tidak akan membosankan Mas. Itu tidak akan membosankan, mesti dia bakal terus dilatih, terus menemukan hal-hal baru. Tapi kalau soal nafas nih Mas ya. Sorry sebelumnya kalau misalkan menyepelekan atau apa. Kita aja mungkin sebelum tahu ngaji napas ini, kita mengabaikan napas Mas. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita udah latihan napas sedikit, lambat, dalam, terus kalau misalkan udah menjadi kebiasaan atau otomatis, apa itu ntar nggak ada kira-kira ada kebosanan nggak gitu Mas? Jadi gini, makanya di latihan napas di ngaji napas ini ada satu kunci yang harus kita pegang, yakni kesadaran. Jadi
selama kita melatih napas kita itu, jadi napas lambat, napas sedikit, dalam, menggunakan otot diafragma, kita tarik, hembuskan melalui hidung ya. Tapi juga kita hadirkan kesadaran. Kita hadirkan kesadaran. Kesadaran itu kesadaran tentang apa? Jadi yang pertama, kesadaran soal ruang dan waktu. Kesadaran ruang dan waktu itu, misal saya berlatih di tempat ini. Saya sadar bahwa saya sekarang sedang berada di tempat ini. Dengan waktu saat ini, saya berlatih latihan napas ini. Saya melambatkan napas saya. Nah, yang kedua, kesadaran tentang tubuh kita. Jadi, gini, tubuh kita itu ya setiap hari atau setiap saat itu mesti berbeda sensasinya. Wita 1 menit yang lalu ya, kita duduk di sini 1 menit yang lalu sama sekarang itu sensasi fisiknya sudah berbeda. Makanya ketika kita menghadirkan kesadaran di dalam setiap latihan napas kita, maka kita akan menemukan hal-hal yang baru. Jadi di setiap latihan napas kita pasti kita akan menemukan hal-hal baru. Kita hadirkan kesadaran itu. Pada saat ini ya, hari ini kita latihan napas rasanya seperti ini. Nanti 1 jam ke depan kita latihan lagi. Nanti sensasinya akan berbeda. Ketika kita lakukan dengan penuh kesadaran ya. Nah, tapi berbeda kalau kita hanya melakukan dengan ya tarik, hembuskan. Mungkin memang gini, secara fisiologis tetap akan berpengaruh. Jadi kita melambatkan napas itu secara fisiologis ya tetap akan berpengaruh. Nanti denyut jantung akan turun dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau kita tidak hadirkan kesadaran di dalam setiap latihan napas kita, ya nanti lebih tinggi lagi ketika kita tidak menghadirkan kesadaran di setiap tarikan dan hembusan napas kita, maka akan terasa membosankan. Latihan napas itu akan terasa membosankan. Kalau napasnya nggak bosan ya. Iya. Ya. Mau nggak mau harus napas. Iya. Kalau napasnya tidak bosan, tetapi latihan napasnya nanti akan terasa membosankan apabila kita tidak menghadirkan kesadaran tadi. Tetapi ketika kita menghadirkan kesadaran di dalam setiap latihan napas kita, maka latihan napas itu akan enak. Nanti di setiap latihan napas kita itu kita akan menemukan hal-hal baru. Kita akan temukan fenomena-fenomena baru. Gitu. Makanya kan gini. Setiap ahli, misal ahli matematika gitu ya. Ahli matematika itu mungkin pertama nanti belajar tambah-tambahan dulu ya, penjumlahan, kemudian kurang-kurangan, perkalian, pembagian. Nanti belajar terus, nanti berkembang lagi ya. Latihannya berkembang lagi, belajar mengkuadratkan, belajar akar dan lain sebagainya ya. Nanti terus berkembang. Lama-lama nanti dia akan menjadi penemu, ya kan? Menemukan rumus baru, menemukan hal-hal atau penemuan-penemuan baru yang terkait dengan bidang yang disukainya tadi. Ya mungkin, tapi kan sama, keywordnya kan sama, belajar matematika. Tapi kan belajar matematikanya tidak hanya sekedar menghitung 1 + 1, 2 + 2, 4 dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi dia hadirkan rasa senang, rasa sukacita, rasa hadir, rasa sadar itu. Sama. Di latihan napas juga demikian. Ketika kita napas itu tidak hanya kita duduk, diam, lalu tarik napas, hembuskan napas, tapi kita sadari betul. Kita sadari betul setiap tarikan dan hembusan napas kita. Kita sadari, oh, saya tarik napas. Saya sekarang sedang menghembuskan napas. Sambil rasakan sensasi yang ada di tubuh kita. Oh, mungkin di sini ada pegel, mungkin kaki kesemutan. Nanti lebih tinggi lagi, teman-teman nanti kalau lebih tinggi lagi nanti bisa menyadari, oh saya sadar nih, saya kerasa ada denyutan jantung saya. Nah, nanti mulai menyadari denyutan jantungnya mulai terasa. Nah, ketika sadar ya, ketika sudah menyadari itu mungkin nanti lebih dalam lagi teman-teman bisa merasakan ya atau menyadari bahwa setiap tubuhnya itu berdenyut. Ya kan, di ujung-ujung tangan kita ini kan berdenyut. Di setiap sel-sel kita berdenyut dan seluruh tubuh kita nanti akan berdenyut. Nanti kita tingkatkan lagi semakin kita berlatih, nanti kesadaran kita akan semakin meningkat, maka
berlatih napas itu tidak akan bosan, karena setiap saat kita berlatih, saat itulah kita akan menemukan hal baru. Gitu. Dan itu nanti akan akan menjadi suatu kenikmatan. Maka kalau nanti akhirnya kalau tidak berlatih napas, seperti ada sesuatu yang kurang. Orang itu kan kalau hidupnya monoton itu kan bosen. Iya kan? Jadi misal hidup monoton nih, terpola. Misal pagi bangun, kemudian mandi, kemudian siap-siap kerja, berangkat kerja, pulang dan sebagainya gitu. Itu kan nanti kalau hanya monoton seperti itu saja, pasti akan bosan kan. Nah, tetapi ketika kita menghadirkan kesadaran baru di setiap aktivitas kita ya, jadi ketika kesadarannya selalu terupgrade ya, maka ya tidak ada yang namanya bosan. Iya. Ya kan? Coba kita bangun ya, terus kemudian kita mandi, kita sadari mandi setiap air yang menyentuh kulit kita, menyentuh rambut kepala kita, menyentuh wajah kita dan sebagainya. Kemudian kita siap-siap, kemudian kita berangkat kerja, kita menikmati lingkungan sekitar kita ya, sambil kita berkendara gitu, sambil kita menyadari di kendaraan itu, oh ada ini dan sebagainya. Itu kan hal yang baru pastinya kan. Kemudian kita di kerjaan ya mungkin judulnya sama, kita bekerja. Tetapi kalau kita hadirkan kesadaran penuh, pasti setiap pekerjaan kita itu berbeda. Pasti ada hal-hal baru yang menuntut kita itu, wah iya ini bukan monoton. Sehingga kerja itu, semangat kerja itu tidak hanya menjadi aktivitas rutinitas, tapi kerja itu akan menjadi hiburan. Kerja itu akan menjadi media kita untuk berekspresi. Ya, seperti itu berarti. Jadi, tapi maksudnya sesuatu hal yang baru itu jangan kita cari ya Mas ya? Ya tidak perlu dicari. Karena ntar bakal datang sendiri gitu. Iya. Kejadian itu sendiri yang akan menghampiri kita. Iya. Sesuatu hal yang baru. Mungkin biasa bangun tidur, mandi, siap-siap kerja, berangkat dengan jalur itu terus, jalurnya sana jalur berangkat kerjanya ke sana terus. Mungkin oh iya, ini tempat ini di sini aja kok nggak berubah, tapi kan nggak gitu maksudnya. Iya. Maksudnya ada hal kejadian baru apa kayak gitu. Jadi maksudnya hal yang baru itu kesadaran kita. Ketika kita menyadari ya, contoh di sini adalah latihan napas. Ketika kita sadari setiap tarikan napas kita, itu pasti kita akan menemukan sesuatu hal yang baru. Jadi tidak akan monoton dan tidak akan capek, tidak akan membosankan. Ya karena pada setiap kita melakukan aktivitas tadi, latihan napas, kita akan selalu terupgrade nih. Kita akan mendapatkan insight baru, rasa baru. Kita akan mendapatkan pengalaman baru. Lebih seperti itu. Iya, jadi dari kita membiasakan selama 3 minggu lebih ini ya, kalau bisa, ya biasanya kita membentuk kebiasaan itu secara umum 21 hari ya Mas ya, paling cepat 21 hari. Paling cepat 21 hari. Sehingga kebiasaan itu sudah terbentuk dan ketika kita mendalaminya terus dibersamai dengan kesadaran, maka itu akan berkembang terus. Ya berkembang terus, jadi koneksinya nanti akan semakin kuat. Iya, semakin dalam. Nah, maka ini pesan untuk kita semua ya, untuk teman-teman penonton setia YouTube Tasawuf Indonesia ya, jangan bosan ya. Praktekkan aja terus, dipraktekkan terus. Kalau mengalami kebosanan, nah segera hadirkan kesadarannya. Jadi kalau teman-teman itu latihan napasnya bosan, berarti latihan napasnya itu monoton kayak robot gitu. Kayak robot. Kayak robot aja gitu. Misalnya dipencet ini, ya nanti ditarik, pencet ini nanti hembuskan. Tapi kalau teman-teman merasa bosan, ya coba kembali lagi ke diri. Kita lebih masuk ke diri lagi. Hadirkan kesadaran diri, hadirkan kesadaran. Oh, saya latihan ini tarik napas. Oh, rasakan sensasi di setiap tubuh itu, rasakan, hadirkan. Itu insya Allah tidak akan mengalami kebosanan. Jadi tadi setiap saat adalah hal yang baru. Iya. Gitu. Iya, oke. Kayaknya udah cukup nih Mas ya. Udah cukup ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.